Bab 13. Setelah Mas Bagas memutuskan sambungan telepon, aku menemui Papa. Aku akan meminta uang kepadanya buat bayar rumah sakit bapaknya Mas Bagas. Hari ini hari Sabtu, Papa tidak ke kantor. Aku akan menemui Papa di kamarnya. Tetapi saat sampai kamar, Papa tidak ada. Aku pun mencarinya. Rupanya Papa sedang berada di pinggir kolam belakang rumah. "Pah, lagi ngapain di situ?" tanyaku. "Sini, Nis, Papa sedang memberi makan ikan," jawab Papa. Aku pun mendekati Papa, kemudian duduk di kursi besi yang ada di sana. Aku melihat ikan-ikan berlomba untuk mendapatkan jatah makan dari Papa. "Ada apa, Nis? Kok kamu cari Papa?" tanya Papa. "Jadi begini, Pak, bapaknya Mas Bagas masuk rumah sakit semalam. Ia terkena serangan jantung sampai harus operasi pemasangan ring. Ia dirawat di rumah sakit Pondok Indah Puri Indah," ungkapku. "Kamu tengokin lah, Nis, atau mau bareng sama Papa nengoknya?" Papa bertanya sambil mencuci tangan di keran. "Iya, Pak, Nisa juga mau nengokin, cuma tadi Mas Bagas bilang ia sedang butuh biaya buat perawatannya. Mas Bagas dan kakaknya sudah patungan buat bayar pengobatan. Tetapi katanya tidak mencukupi, sekarang aja masih kurang 50 juta buat pembayarannya. Gimana, Pak? Apa Papa bisa bantu?" Aku menjelaskan maksudku dan bertanya kalau saja Papa bisa bantu. "Aneh calon suamimu itu, Nisa. Tahu nggak punya uang? Kenapa dibawanya ke rumah sakit elit yang pasti biayanya besar? Papa rasa Bagas itu sedang memanfaatkan kebaikan kamu, Nisa. Sepertinya ia tidak benar-benar mencintaimu, ia hanya mau merotin uangmu saja," ungkap Papa. "Kok Papa ngomongnya begitu sih?" tanyaku tidak suka. "Biar Papa diam, bukan berarti Papa tidak tahu ya, Nisa. Papa selalu memperhatikan Bagas serta gerak-gerik temanmu Ratna. Papa rasa mereka perlu diselidiki. Papa merasa curiga sama mereka. Kalau mereka hanya memanfaatkan kebaikanmu, coba deh kamu buka mata hati kamu." Papa berkata panjang lebar tentang kecurigaannya kepada Mas Bagas dan Ratna. Jujur, aku juga merasa heran sama Mas Bagas dan Ratna. Mereka terlalu sering meminta uang kepadaku untuk ini dan itu, sedangkan uang yang mereka minta pun tidak sedikit, setiap meminta mencapai puluhan juta. Apa sebaiknya aku harus menyelidikinya seperti yang Papa sarankan? Tanyaku dalam hati. "Papa, jangan suka suuzon dulu, nanti kalau salah kita dosa loh, Pak." Aku mencoba berpikir positif, walaupun hatiku sama seperti Papa merasa curiga. "Terserah kamulah, kalau memang menurutmu mereka benar, tapi Papa tidak bisa bantu banyak, paling bisa ngasih 10 juta pinjaman Bagas untuk melamar kamu saja. Belum dikembalikan, Papa ngasih 10 juta untuk pengobatan bapaknya Bagas, hitung-hitung Papa bersedekah." Papa memberitahu kalau Papa tidak bisa memberi uang 50 juta seperti yang diminta Mas Bagas. Papa cuma bisa ngasih 10 juta saja. "Iya, Pak, nggak apa kok. Pak, kita nengoknya barengan aja ya," ajakku. "Ya sudah, ayo siap-siap," perintah Papa. Aku pun balik ke kamar untuk bersiap-siap menengok bapaknya Mas Bagas yang sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku pun menanyakan ruangan yang dipakai oleh bapaknya Mas Bagas kepada penjaga. Setelah dikasih arahan, kami pun sampai ke tempat yang dimaksud. Di luar ruangan ICU, ada Mas Bagas, ibu, serta kakaknya. Aku pun menghampiri mereka dan menatapnya serta mengucapkan salam. "Assalamualaikum, selamat siang semuanya," sapaku. "Waalaikumsalam. Ada Don Anissa dan Pak Samsul," ujar ibunya Mas Bagas. "Iya, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat, Bu?" tanya Papa menanyakan kabar calon besan. "Alhamdulillah, Pak, sehat. Cuma itu, bapaknya anak-anak malah kritis," sahutnya. "Apa boleh saya melihatnya?" tanya Papa. "Iya, Pak, silahkan. Cuma sedang ada yang besuk."
Soalnya yang masuk tidak boleh terlalu banyak, hanya cukup 1 orang saja, kakaknya Mas Bagas menimpali. Tidak berapa lama ada yang keluar dari pintu ruang ICU, rupanya Ratna yang sedang besuk tersebut. Papa pun masuk ke dalam menggantikan Ratna yang keluar untuk membesuk bapaknya Mas Bagas. Rat, kamu ternyata ada di sini. Sudah lama? Tanyaku saat Ratna menghampiri kami. Aku pun mengajak Ratna untuk duduk agak jauh dari keluarga Mas Bagas. Karena kebetulan kursi tunggunya penuh, Aku dari pagi, Nis, di sini. Mas Bagas yang jemput aku saat bapaknya mau operasi. Aku kira kamu udah duluan ada, jawab Ratna yang menjawab pertanyaanku. Aku begitu kaget mendengarnya. Saat dari pagi di rumah sakit dan dijemput oleh Mas Bagas. Ia juga ada saat bapaknya Mas Bagas mau dioperasi. Sedangkan aku dikasih tahu saja sudah lewat asar. Apa-apaan ini, ada apa sebenarnya? Ucapan papa ada benernya. Aku memang harus menyelidikinya. Pasti ada apa-apanya. Tidak mungkin semua ini hanya sekedar kebetulan belaka. Oh, begitu, Rat. Aku ditelepon Mas Bagas sudah lewat asar, makanya aku baru datang sekarang. Aku berkata jujur. Rat, cincinnya lucu banget, kataku saat melihat ke jari manisnya. Ratna yang dilingkari cincin emas. Iya, Nis, ini kado ulang tahun dari pacarku. Ratna memberitahuku dari mana ia mendapat cincin itu. Tapi kok aku menggantung ucapanku sambil menutup mulut. Kenapa, Nis? Lucu ya bentuknya. Pacarku itu emang paling bisa kalau bikin aku bahagia. Kamu tinggal minta aja sama Mas Bagas, siapa tahu sih dia bisa membelikannya untukmu. Ratna memberi saran padaku untuk meminta cincin semacam itu kepada Mas Bagas. Saat melihat cincin yang Ratna pakai, aku menjadi penasaran. Kok bisa Ratna memakai cincin yang sama persis seperti yang Mas Bagas beli untuk ibunya? Padahal cincin yang dibeli merupakan limited edition. Apakah mungkin pacarnya Ratna yang sedang studi S2 di luar negeri pulang dulu ke Indonesia, lalu membelikannya? Memikirkan ini membuat kepalaku pusing. Lebih baik aku akan menyelidikinya saja. Awas saja kalau sampai kalian berbuat curang di belakangku. Tidak akan pernah aku biarkan kalian hidup tenang, gumamku. Iya, Ratna, lucu banget deh cincinnya. Sepertinya itu limited edition. Ya, Rat, karena aku jarang nemuin cincin sebagus itu. Apa boleh aku ambil fotonya, Rat? Mungkin lain waktu kalau aku melihat cincin yang sama seperti punyamu, aku ingin membelinya. Nanti kita bisa kembaran deh memakai cincinnya, aku berkata sambil terus berusaha mengorek informasi dari Ratna. Siapa tahu aku mendapat titik terang, aku bahkan meminta cincin itu untuk difoto. Iya nih, silakan. Emang betul ini adalah cincin limited edition, ungkapnya. Oh ya sudah, Rat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Aku mau nengok Bapak mertua dulu. Aku mengakhiri obrolan dengan Ratna. Saat melihat Papa keluar dari ruang ICU, iya nih, sahutnya. Aku pun segera masuk ke ruangan ICU. Setelah memakai pakaian yang memenuhi standar rumah sakit tersebut. Non Nisa, Papa udah pulang duluan. Katanya ada tamu dari luar kota. Non Nisa, kalau mau pulang biar diantar sama Bagas aja. Bagas saja ya, Bu Ani menghampiriku. Saat baru keluar dari ruang perawatan, Pak Baskoro, bapaknya Mas Bagas. Oh begitu, ya sudah Bu, gak apa. Terus sekarang Mas Bagasnya mana? Tanyaku. Aku menanyakan keberadaan Mas Bagas yang tidak ada di ruangan tunggu. Aku pun menuntun Bu Ani, kemudian duduk di kursi ruang tunggu. Bagas sedang mengantarkan Non Ratna pulang. Kasihan dia, dari pagi di sini nungguin Bapak sampai selesai operasi. Bu Ani memberitahuku, di mana Mas Bagas? Bu, apa Ibu pernah dikasih cincin seperti ini oleh Mas Bagas? Tanyaku. Mulai mencari informasi, aku pun memberikan foto cincin yang ada di handphoneku.